Selamat pagi, salam dalam kasih Kristus. Saudara-saudara, ada pun watalisan yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu pertama setelah Natal hari ini dipimpin oleh Penatua Ferry Kristiawan dan pengkhotbah oleh Evangelis Cahyono Chandra dari Gereja Kristus Ketapang, Jakarta. Wata yang kedua, ibadah online akhir tahun akan diadakan pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 7 malam. Ibadah online tahun baru akan diadakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 8 pagi. Ikutilah ibadah akhir tahun dan tahun baru ini melalui kanal YouTube GKI Tegal. Demikian watalisan hari ini, selamat memasuki ibadah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama masuk dalam panggilan beribadah. Suasana Natal masih kita rasakan sampai hari ini. Demikian pula sukacita yang kita peroleh karena kelahirannya sebagai penggenapan janji Allah. Biarlah sukacita ini tetap kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats pembuka pada minggu hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal ke-61, ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Saudaraku, kehadiran Sang Juru Selamat baru saja kita peringati dan kita rayakan. Sukaria penyambutan Sang Juru Selamat kiranya selalu mengisi hati kita, karena kita percaya bahwa Allah dapat diandalkan dan Ia senantiasa setia pada janjinya.
Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan yang berkenan turun menjumpai kami, anak-anaknya, dalam rupa manusia Yesus, kami pada hari ini, setiap jemaat Tuhan mengakui akan segala salah dan dosa kami. Kami sebagai manusia seringkali lupa untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Pikiran kami adalah pikiran kami sendiri. Tingkah laku kami adalah jauh dari kehendak Tuhan. Dan juga hati kami seringkali tidak berserah penuh. Tuhan, kami rindu kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menolong setiap kami, memulihkan setiap kami, sehingga kami boleh lepas dari dosa dan boleh diampuni oleh Tuhan, dan kami boleh dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, tolonglah setiap anak-anak-Mu ini, supaya boleh makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Kehidupan kami mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, kami lemah dan kami juga terbatas. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan saja, untuk boleh memampukan setiap kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, seluruh doa dan pengakuan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita, setiap orang yang mendapatkan kemurahan Allah, yang diampuni dosa-dosanya. Berbahagialah kita yang telah dianugerahi status baru sebagai anak-anak Allah. Firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7 berkata, "Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai besertamu. Yesus tetap mengasihi aku, kuasa gelap takkan memisahku, bahkan nyawanya Ia beri
Shalom Bapak Ibu sekalian, jemaat GKI Tegal yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian walaupun dalam bentuk ibadah secara online, tapi ini adalah satu sukacita yang begitu besar bagi saya karena bisa menyapa Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu sehingga semakin hari kami semakin mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu saya persilakan menyimaknya dalam hati. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, berita Natal pada hari ini sangat menarik, di mana kita mendengarkan kisah dari para gembala. Di dalam Lukas 2 ayat 8 dikatakan ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah Bapak Ibu, kata padang ini bukanlah suatu tempat yang kecil, bukan tempat yang tertutup atau tempat yang sempit. Tetapi padang adalah tempat yang terbuka. Dan biasanya gembala menjaga para dombanya itu di padang yang sangat luas dan memiliki makanan yaitu rumput. Nah Bapak Ibu, yang digembalakan oleh para gembala ini bukan 10 atau 20, tetapi bisa ribuan domba-domba. Nah ketika kita melihat para gembala ini sedang menggembalakan domba-dombanya, di dalam ayat 9, Lukas 2 ayat 9, tertulis bahwa tiba-tiba, jadi tidak ada tanda-tanda, tetapi tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan bersinar, dan kemuliaan Tuhan itu juga bersinar pada diri mereka, dan mereka itu sangat ketakutan. Namun malaikat itu mengatakan di dalam ayat 10 supaya mereka jangan takut, sebab mereka akan menerima satu berita, yaitu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bisa dibayangkan bahwa para gembala ini mengerti tentang firman Tuhan. Saya meyakini gembala ini tahu tentang tanda-tanda atau nubuatan-nubuatan bahwa Mesias akan datang. Nah, ketika gembala-gembala ini
mengetahui dari malaikat bahwa Sang Mesias sudah lahir, maka gembala-gembala ini dengan cepat sekali mereka langsung pergi menemui bayi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka dikatakan di dalam ayat 13 dan 14 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sejumlah bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, gembala-gembala ini tahu sekali bahwa Yesus datang akan membawa damai. Dan kalau kita melihat di dalam Lukas 2 ayat 20, di akhir kisah perjalanan gembala, para gembala ini akhirnya berhasil menemui Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus. Dan mereka dikatakan di dalam pasal 2 ayat 20, dikatakan bahwa mereka memuji memuliakan Allah. Mereka bersukacita karena melihat bayi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sukacita gembala ini bukan sukacita yang biasa-biasa saja. Bukan sukacita seperti mungkin kebanyakan dari kita karena kita menerima hadiah Natal, atau menerima tunjangan hari raya, atau sukacita ketika kita sakit kemudian sembuh. Bukan sukacita seperti itu yang dirasakan oleh gembala. Tetapi sukacita yang ilahi, sukacita yang bukan sukacita duniawi. Nah, kenapa dikatakan sukacita ini adalah sukacita ilahi, sukaria ilahi seperti tema kita? Karena sukacita ini adalah fokusnya pada Tuhan. Kita lihat bagaimana orang-orang percaya bisa memiliki sukacita ilahi, bukan sekedar sukacita dunia. Ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bisa melihat, kita bisa mencontoh dari para gembala. Paling tidak ada, saya temukan 3 poin bagaimana para gembala ini bisa memiliki sukacita ilahi. Ciri-cirinya orang-orang yang memiliki sukacita ilahi. Apakah Bapak Ibu memiliki sukacita itu? Kita lihat nanti setelah khotbah. Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri, betulkah 3 poin ini adalah ciri-ciri yang saya miliki sehingga saya memiliki sukacita ilahi? Yang pertama, para gembala ini percaya. Dikatakan setelah mendengar berita kelahiran Yesus, mereka percaya dan mereka berkata, para gembala ini berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, kata pergi yang digunakan dalam bahasa aslinya ini menunjukkan pergi, sungguh-sungguh pergi, ya, sungguh-sungguh pergi atas keinginannya sendiri. Bapak Ibu, tidak gampang begitu dengar Tuhan Yesus lahir mereka pergi. Dombanya itu ribuan. Mereka tidak dikatakan membereskan dombanya dulu, menitipkan dombanya dulu, atau menjual domba-dombanya. Dikatakan mereka segera pergi. Berarti apa? Mereka meninggalkan semua yang mereka miliki. Meninggalkan domba-domba yang mungkin dari kecil sudah mereka pelihara. Ini bukan hanya puluhan, bukan hanya ratusan, tapi mungkin bisa ribuan. Kenapa mereka pergi meninggalkan domba-dombanya dan menemui bayi Tuhan Yesus? Karena mereka percaya bahwa nubuatan sudah digenapi, Mesias sudah lahir, dan kelahiran Tuhan Yesus itu adalah satu hal yang berharga, satu hal yang luar biasa, yang akan menyelamatkan umat manusia. Jauh lebih berharga daripada domba-domba yang ribuan yang dimiliki oleh para gembala. Kalau para gembala ini tidak percaya, maka mereka tidak akan berani meninggalkan domba-dombanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa para gembala ini betul-betul percaya pada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Sukacita apa yang kita miliki? Saat ini kondisi sulit. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan berperkara dalam hidup kita? Masihkah kita masih percaya bahwa pimpinan Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita jauh melebihi daripada kesulitan-kesulitan yang kita alami? Saya tahu di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, banyak jemaat-jemaat
yang juga mengalami kesulitan. Tetapi percayakah kita bahwa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi tidak sebesar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Masih percayakah pada Tuhan Yesus? Yang kedua, mereka bukan hanya percaya, tapi mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka percaya. Mereka tidak hanya beriman, tetapi mereka melakukan apa yang mereka imani. Iman para gembala ini bukanlah iman yang pasif, bukan iman tanpa perbuatan. Dalam Yakobus 2 ayat 20 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dalam artian apa? Iman yang tidak ada gunanya. Yesus ingin kita seperti seorang anak kecil yang betul-betul percaya pada Bapaknya. Ini ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang beriman, percaya pada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, maka tindakannya adalah berusaha senantiasa menemui Dia, menemui Tuhan Yesus. Tetapi orang bisa berbeda. Coba lihat, Herodes sama-sama mendengar kelahiran Tuhan Yesus, tetapi Herodes memiliki sikap yang berbeda. Herodes malah berusaha membunuh bayi Tuhan Yesus. Bahkan hanya untuk membunuh bayi Tuhan Yesus, satu orang bayi, Herodes membunuh semua bayi-bayi di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Kejam sekali. Sama-sama mendengar berita kelahiran Mesias, tetapi sikapnya berbeda. Tindakannya berbeda. Iman para gembala ini bertindak. Dia berusaha menemui Tuhan Yesus karena mereka mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak Bapak Ibu sekalian kita semua merayakan Natal? Seberapa banyak kita semua melayani Tuhan di dalam ibadah-ibadah Natal? Di dalam ibadah Advent, Advent pertama, Advent kedua, Advent ketiga, Advent keempat. Saya yakin banyak dari antara Bapak Ibu yang sudah banyak kali mungkin ya, untuk melayani Tuhan ya, berkali-kali melayani Tuhan, bertahun-tahun melayani Tuhan. Mungkin sudah ada yang dibaptis sampai puluhan tahun yang lalu sudah dibaptis. Tetapi yang jadi pertanyaan, ketika kita mengaku kita percaya Tuhan Yesus, lalu Tuhan bertanya sama kita, kamu percaya sama aku? Iya. Tindakan apa yang kamu lakukan untuk mencerminkan iman kamu? Bapak Ibu bisa jawab sendiri. Kita semua bisa menjawab pertanyaan itu kalau Tuhan berikan pada kita. Tindakan apa yang kita lakukan untuk mencerminkan iman kita? Lalu kita bisa ngomong, oh Tuhan, saya sudah melayani di gereja, saya sudah jadi majelis, saya sudah jadi pengurus, saya sudah menjadi anggota paduan suara. Itu yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu jangan terkejut ketika Tuhan mengatakan, kemungkinan Tuhan mengatakan, itu bukanlah mencerminkan imanmu kepada aku. Jadi Tuhan akan mengatakan seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena iman tanpa perbuatan adalah kosong. Tetapi perbuatan tanpa iman juga kosong. Bapak Ibu melakukan tindakan-tindakan rohani, tetapi tanpa iman itu juga kosong. Iman tanpa perbuatan itu kosong, sia-sia. Perbuatan tanpa iman juga sia-sia. Bapak Ibu melayani Tuhan di gereja, Bapak Ibu menganggap itu adalah refleksi iman Bapak Ibu kepada Tuhan, maka belum tentu Tuhan suka. Kalau hati kita semua ketika melayani Tuhan tidak didasari dengan iman percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Berita Natal adalah berita di mana anak-anak Tuhan menunjukkan imannya, hatinya mengasihi Tuhan, ditambah lagi dengan perbuatan-perbuatannya menunjukkan bahwa dia juga mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19 ini menelanjangi iman-iman. Menelanjangi iman orang-orang yang mengaku dirinya adalah murid Tuhan Yesus. Menelanjangi orang-orang yang dulunya ketika masih ibadah onsite, belum ada pandemi, rajin ke gereja, rajin melayani. Pertanyaannya ketika sudah beribadah online hampir 1 tahun, pertanyaannya, Bapak Ibu masih semangat gak melayani? Masih semangat gak memuji Tuhan? Masih rajin renungan firman Tuhan gak? Masih rajin berdoa gak?
Atau sudah malas, sudah ogah-ogahan, sudah putus asa. Saya tidak tahu. Tapi di Jakarta, banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah mulai ogah-ogahan melayani Tuhan. Ogah-ogahan ibadah secara online. Sudah mulai bosan. Ini menelanjangi iman orang-orang yang tadinya mengaku percaya Tuhan Yesus. Seperti apa iman kita semua dalam kondisi seperti ini? Tetapkah percaya? Kalau kita tetap percaya, perbuatan apa yang kita tunjukkan untuk merefleksikan iman percaya kita? Itu yang kedua. Yang ketiga, sukacita ilahi itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berani menyaksikan Kristus. Setelah para gembala ini menemukan Maria, Yusuf, dan Yesus, mereka dikatakan dalam ayat 17-20 menceritakan apa yang mereka lihat kepada semua orang. Kabar sukacita itu tidak hanya disimpan bagi diri mereka sendiri, tapi mereka bagikan pada orang banyak. Mereka bercerita, mereka juga memuji Tuhan, dan mereka juga memuliakan Tuhan, sehingga orang lain melihat kemuliaan Allah di dalam sikap hidup mereka, melihat kemuliaan Tuhan di dalam kesaksian hidup mereka. Mulut mereka memuji Tuhan, hati mereka memuliakan Tuhan, dan mereka juga berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Bukan cara yang gampang para gembala ini menemui bayi Tuhan Yesus. Dia harus berjalan jauh, bukan naik mobil, belum ada mobil, bukan naik pesawat, apalagi pesawat, pasti belum ada. Dan mereka harus berjalan kaki atau mungkin naik onta. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah perjuangan yang berat. Jadi mulut mereka memuji Tuhan, hati mereka mengasihi Tuhan, mereka juga mau berkorban Tuhan untuk Tuhan, dan mereka juga bersaksi dalam kesaksian hidup mereka memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa merasakan sukacita daripada Tuhan, sukacita ilahi, hanyalah orang-orang yang hidupnya menjadi kesaksian bagi orang banyak. Orang-orang melihat di dalam kehidupannya adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada Kristus di dalam kehidupannya. Ada Kristus di dalam setiap tingkah lakunya. Dalam kesaksian dia bukan hanya membuat orang-orang kenal Tuhan, tetapi bisa membuat orang mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita di dalam momen-momen masih suasana Natal ini, kita menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun dalam kondisi COVID-19, pandemi yang begitu berat, kita tetap bersaksi untuk pekerjaan Tuhan. Tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tunjukkan pada dunia, walaupun kondisi sulit ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan memelihara kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini mengajar kami untuk memiliki sukacita di dalam Tuhan. Sukacita Natal, sukacita ilahi. Tuhan, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap Tuhan kami memohon, Tuhan berkati, Tuhan menolong kami. Terutama jemaat-jemaat GKI Tegal, Tuhan senantiasa menolong. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudusan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami pada hari ini bersama-sama bersatu sehati bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Kami ingin menaikkan doa permohonan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses kependetaan Penatua Iwan Kurniawan dalam persiapan percakapan gerejawi. Kiranya Tuhan yang sudah memanggil, Tuhan sendiri akan menolong sehingga tiba saatnya nanti Penatua Iwan boleh melaksanakan percakapan gerejawi dengan pertolongan yang dari Tuhan. Kami rindu Tuhan menolong setiap persiapan sehingga Penatua Iwan boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa untuk kebutuhan tenaga kategorial di bidang musik gerejawi. Tuhan, kami rindu ada seorang pelayan Tuhan yang akan menolong kami mempersiapkan pelayanan musik gerejawi, sehingga pelayanan ini boleh menjadi lebih baik, lebih siap, dan akhirnya boleh membawa setiap jemaat memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persiapan ibadat onsite atau ibadat di gedung gereja. Sekian lama kami masing-masing beribadah di rumah kami. Kami tentu rindu Tuhan untuk boleh kembali berkumpul di gereja Tuhan untuk beribadah. Tuhan, kami tidak tahu kapan kami bisa beribadah kembali. Namun kami terus memohon dan kami terus menantikan sehingga kami bisa kembali beribadah di gereja Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembangunan gedung sekolah PAUD Elkana di Jalan Kapten Ismail. Tuhan yang sudah menolong setiap persiapannya, bahkan pembangunannya yang sudah berjalan. Tuhan juga yang akan mengetuk setiap anak-anak Tuhan untuk boleh mendukung, baik melalui doa maupun melalui dana, sehingga gedung sekolah PAUD Elkana ini boleh jadi dan boleh digunakan untuk mendidik setiap anak-anak Tuhan dengan sebaik mungkin, menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang boleh kelak nantinya boleh menjadi berkat bagi orang-orang. Kami juga berdoa untuk panitia Natal dan Tahun Baru. Kiranya panitia Natal ini juga boleh melakukan setiap persiapan mulai dari awal hingga nanti akhir tahun baru 2021. Natal kali ini menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Dan juga perayaan tahun baru nanti, kami juga boleh menyambut tahun yang baru dengan mengandalkan dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yeniwati di Perum Sangrila dan Ibu Tiorena Sinaga di rumah Mejasem. Tuhan, tolonglah Ibu Yeni dan Ibu Teorina. Di tengah kesehatan yang belum pulih, Tuhan terus hadir. Tuhan terus menolong Ibu Yeni dan Ibu Teorina, sehingga dengan pertolongan yang dari Tuhan, Ibu Yeni dan Ibu Teorina boleh kembali pulih dan sembuh, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha penanganan pandemi virus corona. Kami berdoa untuk pasien yang positif terjangkit COVID-19. Tuhan kiranya menolong dan menyertai setiap saudara-saudara kami yang sakit, sehingga di dalam sakitnya, di dalam kesulitannya,
saudara kami terus mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan sebagai penghiburnya. Kami rindu kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, dokter dan perawat yang dengan hati dan kasih merawat setiap mereka yang sakit. Tuhan berikan kepadanya kekuatan, Tuhan berikan kepadanya hati yang terus mengasihi setiap pasien, sehingga pasien ini juga boleh merasakan kehangatan dan cinta kasih Tuhan di dalam setiap sakitnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan segenap jajarannya dari pusat sampai ke daerah. Kiranya Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan bijaksana, sehingga pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah boleh dipakai oleh Tuhan untuk boleh membawa bangsa dan negara kami ini lebih maju lagi, lebih adil lagi, dan lebih berkenan kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan juga keamanan. Kiranya Tuhan menolong, sehingga bangsa kami ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, boleh Tuhan terus tuntun, boleh Tuhan terus pelihara dalam politik, supaya boleh ada keamanan, supaya boleh ada kepastian hukum, dan dalam segi ekonomi, kiranya bangsa dan negara kami boleh terus berusaha sekeras mungkin, sebaik mungkin untuk memulihkan perekonomian, sehingga rakyat juga boleh merasakan pertolongan dan kehadiran negara di bidang ekonomi. Bapa di surga, inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna. Namun kami terus memohonkan dan terus kami panjatkan, karena kami tahu ada Tuhan Yesus yang mendengarkan seru dan doa kami ini. Di dalam namanya kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara, selama ini kita belum dapat beribadah di gedung gereja. Maka semua jenis persembahan yang biasa diberikan, seperti kolekte, bulanan, sampul persembahan syukur Natal, persepuluhan, ucapan syukur, dan lainnya, dapat langsung ditransfer ke rekening Gereja Kristen Indonesia Tegal, BCA 047 6399 399. Saudara-saudara juga dapat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di depan kantor gereja pada jam kerja hari Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 13. Majelis Jemaat GKI Tegal juga mengembangkan QR Code Standar Pembayaran Nasional atau QRIS untuk mempermudah saudara-saudara dalam mempersembahkan persembahan. Sehingga saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi uang elektronik seperti M-Banking, GoPay, OVO, Dana, Sakuku, dan lain-lain. Bagi saudara-saudara yang kesulitan mentransfer atau tidak bisa berpergian, Majelis Jemaat GKI Tegal juga dapat melayani pengambilan sampul-sampul tersebut ke rumah saudara. Silakan menginformasikan atau menghubungi melalui SMS atau WA 0856 6688 246. Mari Bapak Ibu, kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan sebagaimana ajakan yang tertulis di dalam firman-Nya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, demikianlah firman Allah, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Mari Bapak Ibu kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih melalui kesempatan ini, melalui persembahan yang terkumpul ini, Engkau sudah mengingatkan kami agar senantiasa bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu, yang juga mengingatkan kami bahwa segala yang kami miliki semuanya itu daripada-Mu. Ya Bapa, terima kasih saat ini kami ingin memberi persembahan ini maupun hidup kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya berkenan dan menjadi saluran berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya. Kini dan Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.